Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Safira Wardani dan teman saya Vivi Ramawati. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pengujian hipotesis 2 nilai tengah berpasangan atau T-dependent. Pengertian dari uji t-test dependent menurut Profesor Dr. Sugiyono, definisi dari t-test dependent adalah pengujian yang mana tidak adanya perbedaan yang signifikan antara nilai variabel dari dua sampel yang berpasangan atau berkolerasi. Sampel berpasangan dapat berupa satu sampel yang diukur dua kali, misalnya sebelum sampel diberi iklan dan sesudah diberi iklan. Yang diukur selanjutnya adalah apakah setelah diberi iklan anggota sampel yang membeli barang lebih banyak daripada anggota sampel sebelum diberi iklan atau tidak. Yang kedua, dua sampel berpasangan diukur bersama. Misalnya sampel yang satu diberi iklan, sampel yang lain tidak. Yang diukur selanjutnya adalah apakah anggota sampel yang diberi iklan memberi barang lebih banyak atau tidak daripada yang tidak diberi iklan. Fungsi dari uji t-test dependent. Fungsi dari t-test dependent adalah untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah perlakuan. Selain itu, untuk menguji efektivitas suatu perlakuan terhadap suatu besaran variabel yang ingin ditentukan, misalnya untuk mengetahui efektivitas metode penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dan responden. Syarat-syarat penggunaan uji t-test dependent. Syarat-syarat penggunaan uji t-test dependent terdiri dari 1. Uji komparasi antar dua nilai pengamatan berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah. Yang kedua, digunakan pada uji parametrik merupakan data kuantitatif atau rasio sampai interval. Data berdistribusi normal di populasi terdapat distribusi diferensi sama dengan D yang berdistribusi normal dengan min mu D sama dengan 0 dan varians. Rumus. Menurut Sugiyono, rumus uji t-test dependent yaitu statistik hitung atau T-hitung seperti yang ada di contoh dan juga di mana seperti yang ada di contoh ini. Keterangannya D adalah selisih kali 1 dan kali 2 N sama dengan jumlah sampel X per, yaitu rata-rata. SD adalah standar deviasi dari D. Kemudian slide 6 hingga selesai akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Vivi Ramawati. Silakan. Selanjutnya adalah langkah-langkah menggunakan uji dan tes dependent. Di sini ada pengertian dari menurut Rati, langkah-langkah pengujian signifikasi atau hipotesis dalam pengujian perbedaan rata-rata dua kelompok berpasangan. Yang pertama yaitu tetapkan H0 dan H1, yang kedua adalah tetapkan titik kritis, yang ketiga adalah tentukan daerah kritis, yang keempat adalah tentukan T-hitung dengan menggunakan rumus, yang kelima lakukan uji signifikasi dengan membandingkan besarnya T-hitung dengan T-tabel. Contoh-contoh kasus dalam pengerjaan pengujian signifikasi atau hipotesis. Nah, di sini ada contoh kasus 1. Suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode ABG sebagai metode baru untuk mengajarkan mata kuliah statistika 2. Dalam rangka uji coba terhadap aktivitas atau keampuhan metode itu dilaksanakan penelitian lanjutan dengan mengajukan hipotesis 0 yang menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai statistika 2 antara sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG. Sebagai metode mengajar siswa
UIB semester 6. Dalam rangka pengujian ini diambil sampel sebanyak 20 mahasiswa. Gunakan taraf kepercayaan 95% atau alfa sama dengan 5% untuk menguji pernyataan atau hipotesis tersebut. Dan langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama adalah Dan langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama yaitu menentukan hipotesis yang digunakan, seperti berikut. Dan yang kedua adalah menetapkan titik kritis, yaitu alfa 5%. Yang ketiga menentukan daerah kritis dengan DB sama dengan N-1 sama dengan 20-1 sama dengan 9. Yang keempat adalah menentukan T hitung, mulai dengan menghitung selisih D. Berikut adalah tabel untuk menghitungnya. Yang A mulai dengan menghitung selisih D dan yang B menghitung standar deviasi. Next. Berikutnya yaitu menghitung T hitung, menghitung uji signifikasi. Di sini sudah ada cara mengetahui hitungnya, yaitu diketahui T tabel sama dengan 2,093 sehingga T hitung lebih dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan HO tolak, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar statistika 2 sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.